Anda dari HRD Bacot? Benar. Anda udah siap ini untuk mengklarifikasi mitos dan fakta seputar dunia HR? Siap. Sudah siap ya? Siap. Pertanyaan yang pertama, mitos atau fakta? Kalau di satu company ada alumni dari kampus kita, kesempatan buat masuk company tersebut jadi lebih gede. Fakta. Fakta. Kenapa? Ada beberapa. Kenapa? Ya, pertama itu adalah berkaitan dengan biasanya satu alumni dari organisasi itu pasti ada gitu. Pasti ada. Kita nggak bisa mungkiri lah ya, beberapa universitas ada kayak gitu lah ya. Tapi ada juga yang benar-benar pure objektif nyari sesuai dengan skill. Jadi nggak serta-merta semuanya sama. Oh. Oke. Pertanyaan kedua, HR itu alatnya kantor, nggak akan membela karyawan. Mitos atau fakta? Atau skip? Nggak juga. Skip. Alasannya skip. Gue pikir mau jawab, nggak juga skip. Oke. Nggak juga sebenarnya nggak juga. Soalnya ada contohnya. Nggak juga skip. Mitos atau fakta? Suami istri satu tempat kerja, nanti kalau berantem urusan kerja bisa kena. Bisa dong. Kalau dia nggak bisa profesional ya. Tapi biasanya mood di rumah itu bisa kebawa ke kantor. Itu pasti. Oke. Jadi nggak boleh. Sebenarnya sih boleh. Dan itu udah pernah ada kejadian yang karyawan menggugat aturan kantor terkait dengan tidak diperbolehkan suami istri itu bekerja satu kantor. Dan itu disetujui sama MK kalau nggak salah. Dan sekarang aturan satu kantor tuh boleh suami istri. Tapi di perusahaan biasanya akan dipisah, nggak dalam satu divisi atau departemen. Takutnya itu terjadi konflik interest. Gimana kalau misalnya salah satunya ada di divisi HR? Meskipun misah tuh, tapi kan ada misalnya performance review atau apa gitu. Ya, as long karyawan bisa berlaku profesional nggak masalah sebenarnya. Ya kita kembalikan ke karyawan lagi. HR itu tempat nyimpan rahasia, mitos atau fakta? Rahasia perusahaan. Ya, rahasia perusahaan pasti ada ya. Rahasia karyawan. Rahasia karyawan, ya itu biasanya terkait dengan data performance, kemudian rencana berkaitan dengan layoff. Nggak cuma HR sih sebenarnya, finance sebenarnya yang paling gede pegang kan. Tapi HR kan itu cuma dapat duitnya kita kurang nih, layoff ya. Oh iya, siap Pak. Gitu. Tapi bisa jadi tempat curhat juga nggak? Tempat curhat bisa. Bakal disimpan juga rasanya. Ya itu balik lagi ke orang-orang ya, orang-orang banyak nggak profesional. Ya itu balik lagi lah Mas, nggak ada yang sama, nggak ada yang nggak cepu ya. Nggak ada yang nggak cepu gitu kan. Ya kalau kita dipercaya, ya sudah seharusnya itu menjadi amanah kita buat menjaga. Oke. Pertanyaan selanjutnya, form exit interview bakal dijadikan bahan evaluasi. Harusnya ya. Karena sebagian HR nggak pakai hal tersebut, padahal itu bisa dipakai. Gitu makanya gue desain from HR tuh, from exit interview kemarin harus ada analisanya. Karena dari exit interview sebenarnya improvement perusahaan tuh untuk ke karyawan itu ada di situ. Oh, ya itu bentuk perkembangan. Ya cuma sekarang belum banyak HR yang data minded gitu kan. Oke. Wah itu sumber data, kita harus jadikan performance, kita harus jadikan improvement. Nggak banyak yang nggak kayak gitu. Harusnya adalah analisa data exit interview itu diolah sebagai populasi bukan individual. Iya. Jadi bersifat anonim gitu. Harusnya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya maksud saya. Screening CV pakai ATS, tapi manajemen pegawai pakai Google Sheet. Fakta atau mitos? Ya ATS itu mahal ya. Udah cukup Pak. Udah cukup jelas. Mau ditambahin nggak? Ayo boleh tambahin nggak? Ya mahal.
Mahal makanya nggak banyak yang pakai. Gitu. Oke. Mitos selanjutnya. HR baca CV itu skimming. Jadi ngapain gue nulis CV panjang-panjang? Justru dengan orang itu skimming, sebisa mungkin data yang disampaikan itulah data yang bisa merangkum keseluruhan, menggambarkan keseluruhan. Gitu. Ini kan bagian dari communication skill. Apa benar seseorang itu bisa di blacklist oleh HR se-Indonesia? Enggak juga. Enggak juga itu bisa ya bisa enggak? Bisa ya bisa enggak. Tapi itu masih dalam hal yang abu-abu gitu. Karena yang gua ngikutin grup HR enggak ada tuh yang nge-blacklist. Kalau ada paling ya mungkin itu grup HR yang dalam satu company group gitu kan misal. Tapi itu juga nggak berlaku mutlak gitu loh. Perusahaan banyak, santai aja lah, jangan kecuali lo bikin onar, ngebakar kantor gitu kan. Nah itu tuh baru tuh ngebakar kantor, lo masuk polisi, nah itu bisa. Tapi even orang punya kesempatan kedua buat ini kan kesempatan kedua kan. Ya walaupun mantan kriminal juga kalau misalnya ya masih bisa dimaafkan, masih masuk akal untuk diterima, tetap bisa diterima ya. Iya, gini sambil nunjuk ini. Di DPR. Gua nggak pernah kriminal. Iya, tapi punya kesempatan kok. Oke. Jangan takut di blacklist. Jangan takut di blacklist. Ayo, kriminal. Kalau nyebut HR 3 kali depan cermin toilet, akan muncul HR di belakang kita. Enggak, yang keluar OB. Kenapa, Mas? Kenapa, Mbak? HR kalau ngomong apapun hasilnya nanti akan dikabarin. Mitos atau fakta? Iya, banyak HR yang bilang gitu. Padahal lu bisa bilang, ya kalau lolos dikabari, kalau nggak lolos kita nggak akan mengabarkan dalam waktu 1 minggu. Itu bisa. Bisa aja ya? Bisa aja. Itu lebih gampang loh di awal karena itu yang gue bilang di awal selalu. Kalau lolos nanti akan dikabari sama tim kami. Tapi kalau nggak lolos dalam kurun 1 minggu nggak ada kabar, berarti kami nyatakan nggak lolos. Gitu, gue bilang gitu. Karena caranya nggak enak aja kali ya. Rekruternya nggak enak. Ya lo harus tegas juga di depan dong. Mitos atau fakta orang yang kerja di bawah setahun pindah-pindah kantor itu dikasih tanda merah sama HR? Nggak juga. Balik lagi ke kemampuan interview kalian, balik lagi ke kemampuan kalian memberikan alasan kenapa kalian keluar dari tempat yang sebelumnya. Gitu. Company lebih memilih untuk rekrut orang berdasarkan referral atau orang dalam. Mitos atau fakta? Kalau dibuat startup banyak ya. Jujur aja kagak apa-apa. Iya, kalau dibuat startup banyak gitu kan, referral. Tapi kalau company yang udah gede nggak pakai kayak gitu. Referral tetap dipakai, tapi akan mencari pembanding lah, pembanding yang lebih bagus daripada referral, ya referralnya di drop. Berarti lebih objektif yang di mature company ya? Ya mature company kan kalau startup lebih nyari orang nih oke, yaudah rekrut, karena kan yang dicari segera ngisi posisi yang baru gitu kan, terus nyari posisi yang baru. Jadi cepat-cepatan fulfill lah. Kalau company yang gede kan dia masih punya waktu buat ngasih pembanding dan lain-lain gitu kan. Ya itu nggak selalu berlaku sama ya gitu kan. Cuma referral memang jadi dipakai ke perusahaan karena mass recruitment gitu kan. Skala rekrutmennya yang lebih gede gitu. Oke. Mana? Oke, pertanyaan selanjutnya. Menjalin hubungan percintaan dengan bagian payroll itu yang paling menyenangkan karena kita tahu bocoran-bocoran gaji dari semua karyawan. Pertanyaan macam apa?
Pertanyaan macam Mitos atau fakta? Atau mungkin ada HR lain di bagian HR yang lebih nyaman daripada payroll? saya tidak bisa. Saya gimana menjawabnya ya Bapak ya? Ya jangan tanya saya, tanya follower saya dong. Followers tuh memang menggambarkan ini juga sih. Absurd aja. Gak juga. Kalau selama orang itu bisa profesional dan bisa menjaga informasi ya nggak masalah. Saya rasa sih apa sih kalau di itu ngobrol di kasur Pilotok. Pilotok. itu bakal keluar sih. Iya sih. Si ini gajinya segini. Lagi staycation nih. Atau malah udah tidur nih ngigo. Si ini gajinya 7 juta. Aduh, gua belum ngitung nih lemburan. Oke, mana lagi ya? Gue udah pertanyaan nih. Oh ya. Ya. Nih, kadang-kadang kan nggak cuman kita yang nge-apply ke perusahaan kan. Kadang-kadang HR atau headhunter yang nyari nih talent kan. Ada nih lowongan untuk posisi A. Gimana? Masih open gak nih? Mas open gak? Atau Mbak open gak untuk ini opportunity? Oh, open. Udah nih open. Masuk interview dong. Nah, yang open kan yang nawarin si HR atau headhunter ya kan. Tapi suka banget tapi pertanyaan begini. Kenapa Mas atau Mbak mau melamar di perusahaan ini? Kan nggak nyambung ya. Oke. Yang butuh siapa? Iya. Jadi ketika nanya, yang ditanyakan adalah push factor atau pull factor. Ya kan? Push itu yang mendorong kenapa lo akhirnya mau mengikuti proses. Kalau di belakang lo masih nyaman sama perusahaan, semua needs lo secara pribadi itu masih fulfill di perusahaan yang lama, lo nggak akan nyoba gitu kan. Kecuali lo memang gua fulfill tapi oke lah, gua iseng lah celap-celup gitu kan. Celap-celup gitu kan. Terus test the water gitu kan. Test the water kan nyelup ya kan, nyelup dong, test the water. Lokalisasi frasa itu. Yo, frasa baru nyelup ya kan, celap-celup nyobain lowongan gitu kan. Oh, gaji gue di luar segini, ya udah gitu. Kadang-kadang itu push ya. Kalau di belakang itu ada yang narik lo, yang dorong lo buat keluar, itu kan dari perusahaan sendiri ataupun dari pribadi gitu kan. Nah, kalau kebalik ya, kalau ada yang namanya pull factor yang narik. Terus Bang Andri ditawarin gitu kan, gue tawarin nih perusahaan apa gitu kan. Ini di luar negeri nih, gajinya gede gini, wow. Posisinya lebih gede, wow. Nah akhirnya mau gitu kan. Oh, jadi itu buat screening. Enggak, itu buat screening si orang ini tuh punya pull factor atau iya, sebenarnya ditanyain lagi. Tawarin kalau saya nggak itu, ya udah selesai itu. Tapi kalau oke, boleh. Nah, kan boleh itu kan di dalamnya masih banyak, ada dua hal tadi gitu. Jadi memang ya perlu ditanyakan lagi kenapanya, why-nya gitu. Namanya juga kepo kan. Pertanyaan dalam 5 tahun ke depan Anda akan menjadi apa? Itu hanya formalitas semata, mitos atau fakta? Enggak juga, itu at least menunjukkan bahwa kita itu punya yang namanya tujuan gitu. Balik lagi, tujuan itu apakah tercapai atau tidak, kan ada dua ya, motivasi dan drive gitu. Kalau lo nggak punya motivasi, kalau nggak drive ya mau 5 tahun gue mau jadi manajer bla 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 bla, ya itu cuma lip service doang gitu. Tapi kalau lo bisa menunjukkan dengan ini, gue pengen jadi manajer dan gue harus dan gue sudah mempersiapkan untuk jadi manajer, gue udah ikut sertifikasi ini. Nah itu udah kelihatan motivasinya sama drive-nya. Gitu. Karir. Berarti orang-orang yang diberikan pertanyaan itu pada tahun 2016 itu harusnya bisa menjawab. Nah kan gue udah bilang nggak bakal jadi apa-apa 2020 pandemi. Iya, makanya kalau tanyain gitu bilang aja semoga ini adalah sebagai doa. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini dari gue nih langsung. Ya. Headline orang di LinkedIn, semakin bercanda
semakin jauh dari rekruter. Bener atau fakta? Bener atau fakta lagi? Headline nih, misalnya gini ya. Kan biasa orang headline head of lalalala gitu. Cuma kalau gua enggak, misalnya gua tulis kalau bukan rekruter nggak usah di-add misalnya, atau product designer. Nah, kalau bercanda kayak gitu gimana tuh? Ya ini sih balik lagi ke rekruternya sih. Oke. Oh, ini orang nyentrik banget nih. Wah, coba deh gue lihat CV-nya. Oh, ternyata experience-nya cocok. Kan itu menarik ya. Menarik ya. Ada dua. Ada sebenarnya kayak gitu kan sebenarnya mencoba menarik perhatian gitu kan. Cuma menarik perhatiannya emang nyeleneh gitu kan. Ya karena yang keluar pertanyaan keluar dari orang yang nyeleneh juga gitu loh. Gitu loh. Oke. Jadi memang pasti ada tapi kebanyakan nggak terlalu sih. Nggak ada yang pakai gitu satu gue. Cuma Kalau setahu gue nggak ada yang pakai kayak gitu ya. oh, Sekarang mau nyari kerja serius, Pak. sekarang Anda sudah Serius? tahu, Anda sudah tahu orangnya ada. Kayaknya masih lebih ampuh lu X apa. X apa? Ada. X apa? Even lu coba lu buka warung, Bang. Warung pecel. Lo X Gojek, X Gojek. CEO warung. Wah, warungnya laris pasti. Ini deh pertanyaan terakhir deh, Iya. terakhir banget pasti di-cut nih. Work life balance di itu bagus atau tidak? Anjing. Lo lihat aja dia di akunnya Tare Bacot aja deh. Saya Wahyu, selamat sore.